kamu sakit naon yang pendidikan model yang ngontrak karena atau betul jadi betul tadi makan sedang rumah jadi ngomong soal kalau itu kan waktu memberi pokoknya namanya semua dari mereka mau di mereka itu karena pertama mau ini anaknya kalau ini makan dirinya mau betul laki ukur Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam melanjutkan pembahasan pokok-pokok keimanan yang diambil dari kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Yang tadinya rencana akan ada live Google Meet, namun karena hostnya nggak tahu ini kemana ya, mendadak susah dihubungi katanya, jadi tetap cuman live FB aja dulu ya. Insya Allah bisa dimurojaah rekamannya kembali ya. Baik, kita akan masuk pembahasan tentang prinsip akidah Islam bagian yang kedua. Bisa dibuka di Telegram ya. Ada file yang sudah dikirimkan, tapi sudah lama mungkin ya. Bagian yang pertama kita sudah membahas mengenai apa itu akidah dan penjelasan-penjelasannya serta perbedaan akidah dengan manhaj, juga dalam konteks akidah, manhaj dan tauhid itu ada perbedaan ya.
satu sama lain saling melengkapi ya. Bukan perbedaan dari segi jenis pegangannya ya. Karena yang jelas pasti berhubungan dengan Allah Ta'ala ya. Nah, tapi dari segi definisi ya, kalau tauhid itu hanya membahas mengenai bagaimana mengesahkan Allah, kalau akidah lebih luas lagi, bagaimana keterkaitan mengesahkan Allah dengan ibadahnya, dan bagaimana menghindari kesyirikan. Itu pembahasannya lebih dalam. Lebih dalam lagi yaitu manhaj. Manhaj itu pembahasannya lebih dalam dari akidah. Lebih luas pembahasannya. Karena dari segi manhaj itu akan dibahas lebih dalam. Mengenai bukan hanya mengesahkan Allah, tetapi tentang yang lain seperti Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian bagaimana beriman pada Rasul, beriman pada malaikat. Selain itu bagaimana manhaj juga mengukur dari segi fikihnya. Artinya ada pembahasan yang lebih mendalam dalam pembahasan manhaj. Kita ulangi sebentar. Akidah itu dasarnya adalah rukun-rukun iman. Iman apa aja? Sudah disebutkan. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab dulu. Kitab ya. Kitab atau Rasul dulu? Kitab ya. Ada yang kitab dulu, ada yang Rasul dulu. Itu ada dua ya, emang dua versi. Tapi di dalam kitab Ushulul Iman itu hanya dari kitab dulu, kemudian Rasul. Jadi yang ketiga apa? Iman kepada kitab-kitabnya. Keempat, baru pada para Rasulnya. Kelima, hari akhir ya. Yaumul akhir. Keenam, takdir. Itu. Khairihi wa syarrihi ya. Baik itu adalah takdir yang baik dan takdir yang buruk bagi kita. Pada asalnya takdir itu yang Allah tetapkan pada hambanya, khususnya manusia, tidak ada yang buruk. Cuman kita yang menilai ini yang baik, ini yang buruk gitu. Pada dasarnya nggak ada ya yang buruk itu. Nah, ini sudah disebutkan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadap wajahmu
ke arah timur dan barat itu sebuah kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak diukur dengan arahnya, arah timur atau barat ya. Hal ini juga menentang pertanyaan para kafir Quraisy yang mereka menanyakan kenapa yang tadinya di Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram ya, kiblat itu. Oleh Allah ditentang dengan ayat ini. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Wal malaikati wan nabiyyin. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Ila akhiril ayah, sampai akhir ayat. Dan juga dalam hadisnya, yaitu riwayat Muslim ya. Juga sebelumnya dalam surah Al-Qamar. Sehingga dalam surah An-Nisa itu ya, kalau nggak salah ayat 136, nanti bisa dicek ya. Cuman di sini tidak ditulis ayatnya. Tidak ada qadar gitu ya. Tidak ada takdir. Jadi cuma 5 kepada Allah, terus malaikat, kitab, rasul, hari akhir atau hari kiamat, nggak ada takdir. Tapi dijelaskan dalam surah Al-Qamar ayat 9, 50. Nah itu dijelaskan ya, bahwa sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya atau biqadar ya. Wa ma amruhu ya, wa ma amruhu, dan perintah kami hanyalah al-kalam, perkataan ya, bil bashar, yaitu dengan satu kejapan mata. Wa ma amruhu illa kalamhim bil basor ya. Nanti bisa dicek ayatnya ya. Illa kalam dan al basor ya. Dan juga Nabi bersabda, dalam menjawab pertanyaan Jibril, di antaranya ditanya kepada beliau mal iman, kemudian dijawab iman itu iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Nah itu dasar-dasar akidah. Jadi kalau dalam kitab Ushulul Iman ini lebih ditekankan mengenai keimanan, karena emang judul kitabnya juga Ushulul Iman ya, pokok-pokok keimanan. Beda kalau dengan Ushulus Sunnah atau Ushulus Sittah atau Ushulus Salasah, beda ya. Kalau Ushulus Salasah itu tentang cuman 3 aja, mengenal Allah, kitabnya, dan Islam gitu.
Karena itu lebih rinci lagi di kitab Ushulul Iman. Maka hendaknya inilah yang menjadi pegangan kita mengenai akidah. Nah, kita akan baca tafsirannya. Oh ya, ralat ya surah Al-Qamar ini. Wa ma amruna ya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sip. Dan juga diambilnya perkara-perkara iman sebagai prinsip akidah Islam, yakni istilah iman digunakan untuk menyebut ilmu akidah dan meliputi seluruh masalah i'tiqadiyah ya. I'tiqadiyah itu ketika seseorang yang kafir maka terhapuslah amalnya ya. Surah Al-Maidah ayat 5 ya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amulhu. Nah, itu ayatnya. Barang siapa yang kafir terhadap iman ya, maka terhapuslah pahala amalnya. Di antaranya adalah tauhid. Dan juga dijelaskan mengenai rukun-rukun iman ini. Nantinya kita akan rincikan satu persatu ya. Bagaimana iman kepada Allah. Kemudian iman kepada Allah itu harus memenuhi 3 ya. Rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Itu harus 3 ya. Dan selain itu beriman terhadap keberadaan Allah. Yang kedua, malaikatnya. Berapa jumlah malaikat? Kata siapa 10? Kata siapa? Yang diketahui. Itu yang dikasih namanya ya. Yang dikasih tahu namanya 10. Jumlahnya tidak terhingga. Ya. Jadi yang dikasih tahu cuma 10 gitu ya. Yang dikasih namanya cuma 10. Itu pun bukan nama ya, bisa dibilang juga tugas ya. Ada yang nama secara asli ya namanya. Ya seperti Jibril, Mikail, terus Israfil itu nama ya. Ada yang sifat seperti Raqib, Atid ya. Nah itu. Ya, ada juga itu secara nama ya. Munkar Nakir. Ada juga secara tugas seperti malaikat Zabaniyah. Nah, ini Zabaniyah ada nggak yang 10 coba? Nggak ada. Malaikat Zabaniyah. Ya. Malaikat Zabaniyah itu yang menyiksa nanti ya. Menyiksa di Malaikat Zabaniyah yang menyiksa di alam kubur. Ya. Malaikat Malik. Ada emang malaikat Malik?
Oh, ya. Ya, ada malaikat Malik. Tapi ada yang mengatakan juga itu hadisnya Allah alam ya. Masih diperselisihkan. Hah? Penjaga neraka kasar, oh iya betul. Penjaga neraka ke penghuninya kasar, betul.